Shalom, God's Beloved. Jumpa lagi dalam channel Suara Sangkakala Malang ini dalam program Dunia Firman atau Dufan bersama saya, Pastor Kukuh. Dan tentu di balik ini ada rekan yang luar biasa untuk mempersiapkan ini semua. Ada Mr. Tommy yang diberkati diurapi Tuhan selalu bersama kami di channel ini. Ya, saya sebut namanya supaya saudara juga turut doakan agar kami terus bisa menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan biblikal. Tuhan Yesus baik. Ya, saudara, kali ini saya akan berbicara tentang seputar setelah kematian seseorang. Sesaat setelah mati, apa yang terjadi menurut kekristenan? Atau kalau saya menurut Alkitab. Dan pasca kematian dalam perjanjian lama itu berbeda tentu dengan perjanjian baru. Nah, itu juga ada penyebabnya. Lalu apakah kita boleh berdoa di kuburan? Lalu apakah kematian seseorang itu menentukan dia selamat atau tidak, atau menentukan ketenangan dia di alam kematian sana? Mati sakit, mati dalam keadaan baik, atau mati kecelakaan? Bagaimana keadaannya dia di sana? Apakah hal ini menjadi satu pertanyaan dan pemikiran, kekhawatiran bagi yang masih hidup? Bila orang itu mati, apakah tetap menghadapi penghakiman? Jadi asumsinya belum tentu masuk surga karena tergantung pengadilan terakhir. Nah, apa kata firman Tuhan dalam hal ini? Ataukah bolehkah dalam pemakaman peti mati bertumpuk dalam satu liang dan seterusnya? Lalu apakah kita datang ke makam lalu berdoa di sana, atau berbicara dengan almarhum di makam itu boleh tidak? Yuk kita melihat firman Tuhan. Saya akan berbicara, membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Di sana dikatakan bahwa Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus berkata ini kepada orang yang disalib di sebelahnya, karena Yesus tahu setelah disalib itu kematian, mati. Yesus juga mati. Tapi Yesus berkata, "Hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus atau paradise itu adalah a place of future happiness, tempat kebahagiaan di masa depan. Jadi place of future happiness itu adalah arti daripada surga, paradise, Firdaus. Yesus ketika mengatakan hal ini, Yesus sedang menyediakan happiness, kebahagiaan bagi orang di sebelahnya yang mau mati. Nah, apa yang terjadi sesaat setelah mati itu? Apa yang terjadi? Tubuh kembali ke tanah, dia dikubur atau dia dikremasi. Roh itu kembali kepada yang menciptakan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 itu di sana dikatakan tentang bahwa tubuh akan kembali menjadi debu dan tanah, roh kembali kepada Elohim yang mengaruniakan. Ketika manusia diciptakan, tercipta, baik Adam manusia pertama maupun daripada ibu yang mengandung baby, menjadi hidup karena ada roh yang dikaruniakan, breath of life. Itu asalnya dari Tuhan, itu kembali. Tubuh dari debu tanah akan kembali. Roh, jadi secara spiritual dia meninggalkan dunia ini, meninggalkan dunia secara jasmani. Jadi terpisah, tubuh dengan roh jiwa ini terpisah. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki keadaan, untuk keadaan baik keadaan jasmani maupun keadaan rohani yang akan datang. Tidak, karena status kekal ditentukan juga ketika dia hidup di dunia ini, dia menjadi percaya atau apa yang dia lakukan. Sebab kan setiap orang akan melakukan pertanggungjawaban.
Nah, orang percaya langsung menghadap Kristus. Nah, ini dia. Kalau orang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan menghadap dia, orang yang menghadap Tuhan. Orang yang eh, Yesus berkata kepada penjahat itu, karena dia percaya kepada Yesus, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Bersama aku. Yesus berkata begitu. Jadi orang percaya itu bersama Yesus. Kalau pada waktu itu Yesus janji surga. Orang tidak percaya akan memasuki keadaan yang terpisah dari Tuhan. Yang disebut dengan Hades. Itu untuk menanti penghukuman. Nah, kalau di dalam Yohanes, saya baca salah satu contoh ya, di ayat di Yohanes pasal yang ketiga, itu di ayat yang ke-18 dikatakan, siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, dan tetapi siapa yang tidak percaya, ia sudah dihukum karena ia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim, atau percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 36 Yohanes 3, barang siapa percaya kepada Putra, ia mempunyai hidup kekal. Tetapi yang tidak percaya kepada Putra, ia tidak akan melihat hidup. Sebaliknya, murka Elohim tetap ada di atasnya. Jadi terpisah dari Tuhan, Sang Pencipta, karena tidak percaya kepada Sang Putra. Siapa dia? Yesus Kristus. Bagaimana dengan kematian orang di Perjanjian Lama? Di Perjanjian Lama, orang mati itu menunggu di Sheol atau Hades. Ini adalah tempat penantian, di mana terbagi menjadi dua, orang benar dan bagian orang fasik, atau ini kesengsaraan, orang tidak percaya. Di Lukas pasal yang ke-16 saya membaca di ayat yang ke-22 23 dikatakan di sana, kemudian orang miskin itu mati, lalu ia dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati dan dikuburkan di alam maut. Ketika berada di siksaan, ia memandang ke atas, ia melihat Abraham dengan Lazarus di pangkuannya. Jadi orang yang diumpamakan Yesus ini, orang miskin dan orang yang kaya ini terpisah. Setelah kematian itu terpisah. Yang orang miskin ini di pangkuan Abraham, yang orang kaya ini di tempat yang lain. Nah, ternyata memang ada pemisah ini. Di Perjanjian Baru, setelah karya Kristus, setelah Yesus mati di atas kayu salib, Kristus bangkit, mati dan bangkit, itu membuka akses langsung kepada Bapa di dalam hadiratnya. Orang percaya tidak lagi menunggu di Sheol, tetapi bersama Kristus. Yesus saja berkata hari ini kepada orang yang disalibkan di sebelahnya itu, engkau akan bersama aku di Firdaus. Jadi sebelum mati, Yesus tahu dia akan mati. Tapi Yesus membawa orang percaya di sebelahnya. Hari ini engkau bersama aku. Intinya adalah bersama aku itu bersama Yesus, bukan Firdausnya. Jadi jangan, lebih baik kita tidak fokus ke Firdausnya atau surganya. Walaupun itu Tuhan janjikan kepada kita. Tapi kita masih percaya dan fokus kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Karena masalah tempat, Dia pasti berikan yang terbaik. Nah, jadi ada perbedaan pengalaman secara kematian baik di PL, penebusan itu belum final di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, seluruh penebusan sudah selesai oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang begini, apakah boleh kita berdoa untuk kuburan atau arwah? Berdoa untuk arwah itu tidak biblikal. Setelah kematian tidak ada perubahan status rohani. Tidak ada perintah berdoa untuk orang mati. Tidak ada perintah berdoa untuk orang mati di firman Tuhan. Coba ya saya membaca di Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 itu dikatakan bahwa manusia ditetapkan mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, mati satu kali sesudah itu dihakimi. Jadi tidak ada perubahan lagi. Ya kita berdoa di sana, di kuburan itu boleh? Boleh. Tetapi berdoanya itu yang dilarang adalah berdoa minta agar orang mati itu diselamatkan. Ingat, tidak ada perubahan lagi. Kalau sudah mati, ditetapkan mati itu sekali. Sesudah itu dihakimi. Jadi
Berdoa di kuburan itu boleh, asalkan yang tidak berdoa untuk supaya orang yang mati ini ditolong atau diselamatkan. Yang kedua, tidak berdoa untuk berbicara meminta jawaban kepada mereka. Misalnya kakeknya meninggal, lalu kakek, "Mbah, hari ini saya mau kerja. Saya harus bagaimana ya, Mbah? Hari ini saya butuh jodoh." Tidak untuk itu. Berdoa di kuburan boleh, boleh, tetapi berdoanya tidak berharap arwah itu mendengar. Ada beberapa video lucu gitu. Dia sedang berdoa, berkata-kata di kuburan, lalu dia berkata, "Saya pulang dulu ya." Ya, kaget dia, ada yang menjawab. Takut dia, lari. Ternyata di balik itu ada tembok, ada orang sedang merumput. Lalu dia berkata, lalu ternyata ada orang merumput. Di sana ada yang berkata, "Saya pulang dulu ya." Iya. Ternyata orang merumput. Larilah orang itu. Tapi orang yang merumput itu kemudian, "Loh, yang ngomong tadi siapa ya?" Dia cari. "Loh, kok gak ada orang ya?" Karena tadi kan udah lari. Lari juga dia. Dikira dua-duanya lari karena dikira ada hantu. Jadi 3 hal itu. Kemudian 3 hal. Boleh berdoa di kuburan? Boleh. Tapi kita hanya berdoa itu engkau mengenang saja. Mengenang yang telah meninggal ini, engkau mungkin mengucap syukur, "Terima kasih Tuhan, dulu aku pernah hidup dengan dia, aku pernah makan sama dia, sekarang dia sudah engkau panggil." Jadi mengenang, mengucap syukur dan menguatkan diri dan keluarga, yakin bahwa Tuhan itu memelihara kita dalam kehidupan ini, itu boleh. Tapi tidak berdoa untuk minta pertolongan ke orang mati itu, tidak. Karena pertolonganmu dari Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Boleh berdoa di kuburan? Boleh. Tapi tidak berdoa kepada arwah, minta pertolongan arwah, minta pertolongan orang mati, minta jawaban orang mati. Karena doamu jawabannya itu dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana dengan orang yang matinya tragis atau kecelakaan atau dibunuh? Lalu kita kayak di film-film itu. Balas dendam dari kuburan. Bangkit lagi membalas dendam untuk para orang mati. Kan di film. Orang yang mati itu apakah dengan cara matinya dia tidak tenang di alam sana? Nah, saudara, di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa kami juga memiliki ketabahan bagi kami, lebih baik keluar dari tubuh ini dan berdiam bersama Tuhan. Yesus sendiri mengatakan kepada orang yang disalib tadi, "Sesungguhnya hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus." Jadi Yesus menjanjikan Firdaus itu adalah the place of happiness tadi. Jadi setelah mati, seolah Yesus berkata begini, "Kamu akan mati, tapi kamu akan di tempat happiness, kebahagiaan bersama aku." Padahal matinya tragis, apa? Disalib. Tapi kok di sana dia tenang di Firdaus bersama Yesus? Ya, mungkin saudara bisa berkata karena dia percaya Yesus. Memang betul, karena percaya Yesus. Tapi bagaimana dengan orang lain? Sebetulnya orang yang sudah mati tragis itu sudah selesai. Di sana tidak ada ketidaktenangan karena cara matinya yang tragis tadi. Orang fasik bisa mati dengan damai secara fisik. Ada toh? Contohnya Ayub. Di dalam Ayub maksud saya. Ayub pasal 21 ayat 13 dikatakan begini. Mereka menghabiskan hari-harinya dalam kebaikan dan pada suatu saat turun ke dalam alam maut. Jadi ada orang menurut Ayub ini hidupnya itu baik, saleh. Tapi kemudian dia mati. Nah, bukan apa yang diperbuatnya atau apa yang dialami saat kematian itu. Tapi orang benar bisa nggak mengalami kematian tragis? Bisa. Ada rekan kami di sini naik pesawat dan pesawat itu jatuh, meninggal. Banyak anak-anak Tuhan juga meninggal. Kan tragis. Lalu apakah di alam sana dia tidak tenang? Ketenangan bukan berdasarkan cara matinya dia. Ketenangan itu berdasarkan di dalam siapa, kepada siapa dia percaya. Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah the Prince of Peace. Dia Raja Damai. Orang yang mati tragis disalib aja bersama Yesus, dia di Firdaus, the place of happiness, tempat kebahagiaan. Stefanus dirajam batu. Sebelum mati, dia melihat langit terbuka, surga terbuka. Lalu Yesus berdiri di
sebelah kanan Bapa Yahweh. Lalu apakah Stefanus mati di rajam batu, rohnya tidak tenang setelah kematian? Dia disambut Yesus. Masa tidak tenang? Masa setelah mati langsung gini, Yesus, ketemu Yesus kan di surga. Di rajam batu, gak terima aku. Aku mau kembali ke bumi, mau tak balas dendam. Enggak begitu, saudara. Beda alam. Di sana, your feeling, your soul, jiwamu, emosionalmu, perasaanmu, itu tidak lagi dominan. Di alam roh, di alam spiritual yang dominan itu roh. Kalau di bumi ini, jiwa kita bisa dominan. Misalnya kita lagi marah, emosilah kita menjadi dominan. Tapi di sana alam roh, spiritual, roh yang lebih dominan. Nah, banyak para rasul, murid-murid Yesus itu matinya martir, disalib terbalik, dibunuh, mati karena pedang. Apakah kita berani berkata mereka tidak tenang di alam sana? Cara mati tidak menentukan status ketenangan dia di kekekalan. Hanya iman kepada Kristus itu yang menentukan. Jadi mending kita percaya kepada Yesus. Dia pencipta dan pemilik kehidupan. Apakah orang benar masih menghadapi penghakiman? Saudara, seringkali kita lebih percaya setelah mati nanti kita dihakimi. Penghakiman orang percaya. Ada penghakiman orang percaya itu yang pertama tahta pengadilan Kristus. Saya baca ya, supaya saudara lebih kuat di 2 Korintus pasal yang ke 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterima, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, entah baik ataupun jahat. Ini bema, tahta pengadilan Kristus, dalam bahasa aslinya bema sit. Ini untuk kita menerima upah daripada apa yang kita lakukan selama kita hidup di bumi. Evaluasi pelayanan kita. Bukan untuk keselamatan. Bukan. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Tapi evaluasi keselamatan kita. Lalu saudara ada yang bertanya, tapi ini kan ayatnya berkata entah baik ataupun jahat. Jadi yang jahat bagaimana? Saya percaya di dalam Kristus tidak ada kejahatan, yang ada adalah kebaikan. Semua apa yang baik padamu itu yang akan menentukan engkau di tahta pengadilan Kristus dapat upah, atau seberapa engkau akan dapat upah. Jangan fokus di jahatnya, fokuslah kepada Tuhan Yesus, Dia yang baik kepadamu. Orang percaya tidak dihukum lagi karena keselamatannya telah selesai di atas kayu salib, saudara. Sudah selesai. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang mendengarkan firmanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, ia memiliki hidup kekal. Jadi yang percaya Yesus punya hidup kekal, namanya aja hidup kekal. Apakah di sana dihakimi? Berarti kan tidak. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Dan tidak masuk ke dalam penghukuman, kata Yohanes 5 ayat 24. Melainkan telah pindah dari maut kepada hidup. Lalu kita seringkali menghubungkan dengan perkara dunia ini sih. Lah buktinya dia selingkuh. Lah buktinya dia mencuri. Dia bohong. Bagaimana itu? Kalau ada yang melakukan dosa di hari-hari ini, karena dosamu sudah diselesaikan Yesus, maka Roh Kudus, peran Roh Kudus di dalammu, itu yang menuntunmu supaya engkau tobat, supaya engkau berbalik. Lihat orang yang melakukan perzinahan itu, perempuan itu dihakimi oleh massa, didalangi oleh ahli Taurat Farisi. Mereka sudah pegang batu. Yesus, menurut hukum Taurat Musa ini harus dirajam batu. Yesus diam aja. Kenapa? Memang benar. Harus dirajam batu, memang benar. Yesus gak mengelak, dia diam. Tapi kemudian Yesus ngomong gini, yang gak berdosa siapa di sini? Ayo lempar batu duluan. Satu persatu melemparkan batunya, ditaruh. Gak ada yang berani melempar batu menghukum. Karena apa? Semuanya berdosa. Lalu Yesus berkata apa? Ada yang menghukum engkau? Kepada wanita itu, enggak Tuhan. Aku juga enggak menghukummu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya apa? Kalau ada yang berdosa hari ini, Tuhan akan menuntunmu. Tobat, balik, jangan dosa lagi. Bukan license to sins.
license to live in righteousness of Christ Jesus. Jadi penghakiman orang percaya, kita gereja itu nanti akan masuk ke tahta pengadilan Kristus itu. Jadi orang percaya pasti selamat, penghakiman itu hanya bagi orang, penghakiman itu bagi kita adalah untuk terima upah. Bagi orang tidak percaya tentu ada mereka tidak selamat. Yang terakhir adalah pemakaman, peti mati tumpuk-tumpuk boleh enggak? Tidak ada pemberitahuan teknis di dalam Bible tentang tata cara kuburan. Fokusnya adalah kita hormati jenazah itu. Bukan metode pemakamannya, tetapi kita menghormati yang mati itu. Nah kalau misalnya tanahnya sempit, tidak ada kuburan, kuburannya udah habis, maka yang sudah dikubur sudah puluhan tahun, apakah pengurus kuburan pemakaman itu tidak menata, misalnya dikubur di atasnya kah? Atau bagaimana? Karena ada beberapa yang sudah ditumpuk. Jadi bolehkah ditumpuk? Boleh, asal tidak melanggar hukum negara. Dan dilakukan secara hormat. Bukan asal-asalan. Udah tumpuk aja, bukan begitu. Kemudian, apakah kita boleh datang berdoa di makamnya? Tadi jawabannya boleh ya, saudara, asal tidak sembarangan. Jadi kesimpulannya adalah setelah mati, orang percaya itu langsung bersama dengan Tuhan. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru perbedaannya pada karya penebusan Kristus. Yang sebelum Yesus datang, Perjanjian Lama, orang mati itu masih di tempat penantian. Tapi orang yang setelah Yesus datang menebus dosa kita, orang yang mati itu bersama Kristus. Saat Yesus bersama mereka, orang Israel, itu yang mati bersama Kristus di Firdaus. Hari ini, di masa anugerah, kita bersama Kristus di dalam Tuhan. Karena 2 Korintus 5:8 tadi, setelah mati out of this body, keluar dari tubuh ini, we are at home with the Lord. Kita di rumah bersama dengan Tuhan. Mendoakan arwah itu tidak diperintahkan. Jadi jangan berdoa untuk arwah di kuburan. Ke kuburan boleh doa? Boleh. Tapi berdoa mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa kepada arwah itu atau pada orang mati. Orang percaya Yesus itu akan dihakimi di tata pengadilan Kristus itu untuk menerima reward, upah, bukan penghakiman dosa lagi. Karena dosa sudah dihakimi di atas kayu salib. Selamat. Kuburan ditumpuk memang tidak dilarang di dalam Alkitab. Jadi boleh ditumpuk asal tidak menyinggung orang lain, jaga perasaan masyarakat sesuai hukum, jangan menentang hukum negara, dan dengan hormat. Berdoa di kuburan boleh, tapi kepada Tuhan. Jadi saudara, di dalam Kristus, orang yang mati itu aman di dalam Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Masiah, bless you.